Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nuroma dengan anggota saya kelompok 5 yaitu beranggotakan Alia Safira, Zarinda Hikaru, Novia Aulia, dan Syazwani Saraswatmoko. Di sini kita dapat tugas untuk mempresentasikan PPH pasal 15 dan PPH pasal 26. Di sini ada PPH pasal 15. PPH pasal 15 merupakan pajak penghasilan atas bergeraknya industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Objek PPH pasal 15 adalah perusahaan penerbangan dalam negeri yang berupa imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter. PPH pasal 15 terutang dihitung dengan cara PPH terutang sama dengan 30% kali norma penghitungan penghasilan neto. Normanya, penghitungan penghasilan neto yang diberlaku adalah 6% dari peredaran bruto, dan tarif efektif untuk dapat terutang itu 1,8%. PPH terutang sama dengan 1,8% kali peredaran bruto pelunasan PPH sebesar 1,8. Ini diberlakukan sebagai pembayaran PPH pasal 23. Artinya, PPH pasal 5 tersebut dapat dikreditkan terhadap PPH yang terutang dalam SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pajak dipotong oleh pihak yang melakukan charter pesawat yang dapat berupa badan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penghitungan PPH pasal 15 adalah charter pesawat. Pada bulan April 2023, PT Manis menyewa 1 unit pesawat milik PT Airawata Angkasa yang merupakan salah satu perusahaan angkutan udara niaga nasional. PT Manis menyewa pesawat PT Airawata Angkasa untuk rute Jakarta Maluku. Harga charter yang disepakati adalah 800 juta. Sesuai ketentuan di atas, PT Manis selaku penyewa memiliki kewajiban untuk memotong PPH pasal 15. Untuk penghitungan tersebut, PPH pasal 15 terutang dengan tarif efektif 1,8 dikali 800 juta, itu adalah harga yang disepakati sama dengan 14.400. Jadi 14.400 ini adalah pajak yang dikenakan. PPH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha yang berada di Indonesia. PPH pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Objek PPH pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, antara lain ada hadiah dan penghargaan, bunga, dividen, royalti, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Terus di sini ada biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta, penghasilan dari pengalihan hak atas harta, penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas, premi swab dan lindung nilai lainnya, keuntungan karena pembebasan utang, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Tarif PPH pasal 26 umumnya ada 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak pengganda P3B yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara domisili WP luar negeri. Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan atau tidak didirikan di Indonesia. Berikut beberapa kriteria yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai WP luar negeri. Ada individu tidak bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih dari jangka waktu 12 bulan. Berada di Indonesia kurang dari 183 hari tetapi memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari.
berada di Indonesia untuk bekerja tetapi tidak memiliki bukti bahwa ia berniat untuk tinggal di Indonesia selama lebih dari 13 hari. Badan tidak didirikan di Indonesia tetapi tidak memiliki pengurus dan tempat kedudukan di Indonesia. Didirikan di Indonesia tetapi memiliki pengurus dan tempat kedudukan di Indonesia tetapi tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Perkiraan penghasilan neto 50% dikalikan 2 miliar hasilnya 1 miliar. PPh pasal 26 tarif umumnya itu 20%, maka dari itu 20% dikali 1 miliar hasilnya 200 juta. Sementara apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan asuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT SYZ, dengan membayar premi sebesar 1 miliar. Maka ketentuan PPh pasal 26 adalah perkiraan penghasilan neto 10% kali 1 miliar hasilnya 100 juta. PPh pasal 26 PT Abadi Berkarya tarif umumnya 20% dikali 100 juta hasilnya 20 juta. Sekian penjelasan dari kelompok 5 atas penjelasan PPh pasal 15 dan 26. Aku Nadia. Aku jadi Nekaru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 5 ditugaskan untuk membuat video praktek tentang PPh pasal 26. Aku Nadia Nurrohma. Aku jadi Nekaru. Saksikan video kita berikut ini. Jadi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Tolong dipersiapkan alat tulisnya dan dimohon duduknya sendiri-sendiri ya. Baik, thank you. Tolong menjalankan soal ini dengan sungguh-sungguh karena ini akan menjadi perhitungan dengan kalian. Lulus atau tidaknya ditentukan dari nilai. Baik, Ibu. Selamat mengerjakan semuanya. Baik anak-anak, jadi waktu sudah habis ya, silakan kumpulkan sekarang. Iya, selamat siang Ibu Fira. Gaji Anda sekarang udah bisa diambil di Ibu Sarah ya. Tolong segera ambil gaji Anda dari Ibu Sarah.
Baik Ibu, iya gaji Ibu bulan November ini yaitu sebesar Rp850. Kita potong pajak sebesar 10%, yaitu jadi sebesar Rp85.000. Jadi gaji Ibu bulan ini Rp850 dikurang Rp85.000 sama dengan Rp765.000. Kita akan kirim gajinya sekarang ya Bu. Ibu ini sudah kita transfer ya. Silakan transfer dulu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Aku sebelum Halo Pak, jadi gaji aku udah turun sebesar Rp765.000. Itu kalau dirupiahin sekitar Rp2.260.000. Kakak tolong ke kantor pajak supaya ini ya Kak, pemotongan pajak aku kakak urusin. iya deh, nanti kakak urus ke kantor pajakan. Makasih. Iya deh, sama-sama. Ibu di sini dengan keperluan apa? Saya ingin potong pajak penghasilan dari luar negeri seperti Malaysia. Kalau boleh tahu penghasilan setahunnya berapa Ibu? Rp2.265.000. Tunggu ya Bu, saya hitung dulu. Ya. Mempunyai penghasilan ini sudah menikah? Belum. Mempunyai tanggungan? Iya, satu orang. Baik, saya hitung dulu ya Ibu. Iya. Penghasilan seluruhnya Rp2.224.325.000 dikali 20% untuk kena PPh pasal 26-nya. Jadi kenapa kena pajaknya Rp444.865.000. Jadi tunggu ya Ibu, dicek tadi. Iya. Jadi totalnya itu 2.179.838.500. Ibu.